Maaf bosku, bab 261-nya terlambat admin update. Kemungkinan admin salah koreksi. Jadi admin mohon maaf bila bab 261-nya terlambat. Untuk bosku yang sudah beritahu admin ucapkan terima kasih. Sekali lagi admin mohon maaf. Lanjut bab 261 sampai bab 270. Su Yuhao mengabaikan Liao Jiayuan dan mendengus ke Omi. Omi, sekarang kebencianku padamu telah melampaui Liao Jiayuan. Kamu telah mengalahkanku sebelumnya. Apa yang terjadi kemarin juga adalah pelakunya. Kamu masih ingin aku melepaskanmu? Apakah kamu tidak bercanda? Sekarang aku dan Liao Jiayuan, keduanya sudah makan. Bahkan jika aku rela melepaskanmu, Liao Jiayuan tidak rela. Jika kamu tidak percaya, tanyakan pada Liao Jiayuan. Liao Jiayuan meraung. Su Yuhao, kamu masih tidak terburu-buru. Liao Jiayuan saat ini ingin memakan Omi juga agar psikologinya setidaknya seimbang. Seni bela diri nomor 1 sekolah Omi sudah makan pula. Omi menghela nafas dan bertanya, Su Yuhao, aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya, apakah kamu bersedia melepaskanku? Su Yuhao mendengus dan memerintahkan pengikutnya, lakukan. Pada saat itu, tali di tubuh Omi tiba-tiba putus, dan Omi bertepuk tangan seolah tidak terjadi apa-apa. Ah, Omi, kamu. Su Yuhao panik dan mundur beberapa langkah. Omi terkekeh, Su Yuhao, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa keluargamu menghasilkan disintegrasi tendon lunak uji yang diam-diam berkomplot melawanku? Jangan menggoda. Kamu jelas tidak punya kekuatan lagi. Su Yuhao ketakutan. Omi mendengus, bagaimana kamu tahu bahwa matamu melihat bahwa saya tidak memiliki kekuatan? Jujur saja, itu semua hanya akting. Saya hanya ingin melihat apa yang Anda, anak ini, ingin menipu saya untuk naik ke atap. Apa? Kamu benar-benar memalsukannya? Su Yuhao takut dan mundur. 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Pada saat ini, hati Liao Jiayuan sangat marah. Omi sebenarnya berpura-pura. Lalu, baru saja ketika Su Yuhao menerapkan rencana tidak manusiawi padanya, Omi masih tampak gemetar, seolah-olah dia tidak bisa menolak. Sial, dia benar-benar menyaksikannya mempraktikkan rencana yang tidak manusiawi. Omi, aku pergi padamu. Liao Gayuan merobek langit dan berteriak. Omi melihat Liao Gayuan mengarahkan tombaknya ke arahnya dan berkata, Liao Gayuan, apa kamu sakit? Kenapa kamu tiba-tiba meneriakiku? Liao Jiayuan menggertakkan giginya dan berkata, Omi, kamu bukan manusia. Bagaimana aku bukan manusia? Kamu tidak diracuni sama sekali. Tetapi ketika aku dipaksa oleh Su Yuhao barusan, kamu bahkan bertindak seperti kamu diracuni. Kamu bukan manusia. Kamu menonton tanpa membebaskan diri sebelumnya. Omi tertawa, aku akui aku sedang berpura-pura, tapi sekarang bukan giliranku, jadi kenapa aku harus membebaskan diri begitu cepat? Liao Jiayuan meraung, Omi, kau bajingan. Jika kau membebaskan diri lebih awal, Su Yuhao dan yang lainnya akan ketakutan dan melarikan diri lebih awal. Kau sengaja menunggu sampai Su Yuhao selesai memaksakan dirinya padaku sebelum melepaskan diri, kau tercela. Haha, apapun yang kamu katakan. Pada saat itu, Su Yuhao dan ketiga pengikutnya mengambil kesempatan untuk mencoba lari. Masih ingin lari? Omi menggerutu dan mengejarnya, dan Su Yuhao dan yang lainnya disergap oleh Omi dalam waktu singkat. Omi mengangkat Su Yuhao dan mendengus, Su Yuhao, beraninya kamu meletakkan tangan rahasia padaku dan mencoba memaksaku untuk memakan kuning manusia. Sialan, kamu tidak ingin berkeliaran. Liao Jiayuan melihat saat Omi mempertanyakan penampilan Su Yuhao. Marah, Omi sengaja menunggu sampai dia dipaksa selesai sebelum bertindak. Penjahat tak tahu malu ini. Liao Jiayuan membenci gigi gatal Omi. Sekarang untuk kata-kata Su Yuhao. Jika dia mengatakan sebelumnya, dia Liao Jiayuan tidak akan begitu sengsara. Wajah Su Yuhao pucat. Dia tidak percaya mengapa uji soft tendon San yang diproduksi keluarganya tidak efektif melawan Omi. Apakah Omi punya penawarnya? Ah, Omi mengangkat Su Yuhao dan kemudian membantingnya dengan keras. Mengipasi lantai. Tampar-tamparan. Omi tidak memperlakukannya dengan baik dan memukulinya beberapa saat sampai tubuh Su Yuhao bengkak dan dia tidak bisa bergerak saat dia berbaring di tanah. 3 sahabat Su Yuhao juga dipukuli oleh Omi untuk sementara waktu, dan mereka semua menjadi babi besar. Baru setelah ini Omi berhenti. Su Yuhao dibawa oleh ketiga pengikutnya, dan melarikan diri dalam abu. Omi memandang Liao Jiayuan dan menjentikkan jarinya. Koin 10 sen terbang keluar dan melepaskan tali Liao Jiayuan. Omi tersenyum, sama-sama. Setelah mengatakan itu, Omi pergi. Liao Jiayuan sangat membenci. Dia jelas bisa menghindari penderitaan hari ini. Omi hanya harus memberitahu Su Yuhao sebelumnya bahwa dia berpura-pura, maka dia tidak akan makan hari ini. Liao Jiayuan membenci Omi tanpa akhir saat ini untuk ini. Tindakan yang disengaja. Omi kembali ke kelasnya. Apa yang terjadi di atap? Omi tidak menaruh hati. Meskipun Liao Jiayuan membencinya, tapi Omi tidak takut dengan kebenciannya. Liao Jiayuan segera memanggil Wu Shaoji. Wu Shaoji bahkan tidak tahu kemana dia pergi. Wu Shaoji dan Zhao Ritian datang, panik dan menyeret Liao Jiayuan ke rumah sakit untuk mencuci perutnya. Zhao Ritian berkata dalam hatinya, Jiayuan kali ini benar-benar menyedihkan. Awalnya aku masih kesal tentang terakhir kali dia memaksaku, tapi hari ini melihatnya begitu menyedihkan. Kejadian terakhirku tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dia sekarang. Maka maafkan Liao Gayuan atas kesalahan yang dia lakukan terhadapku terakhir kali. Dokter membutuhkan waktu 2 jam untuk akhirnya mengeluarkan semua usus dan perut Liao Gayuan. Liao Suinyu berdiri di samping ranjang rumah sakit, wajahnya sangat muram. Jiayuan, apa yang terjadi? Liao Jiayuan membenci suara itu, ini semua Omi. Zhao Ritian sangat marah, apa? Omi lagi, Omi yang memberimu afrodisiak terakhir kali, dan sekarang dia lagi.
Liao Jiayuan menambahkan, ini Omi dan Su Yuhao. Wu Shaoji bertanya, Omi dan Su Yuhao bekerja sama untuk berurusan denganmu. Tidak, Su Yuhao lah yang menipuku dan Omi untuk pergi ke atap, dan memberiku dan Omi tendon yang sangat lembut, dan kami berdua diikat. Tapi, bajingan kura-kura Omi itu, dia tidak diracuni sama sekali. Dia hanya menonton, jelas Liao Gayuan. Liao Buffalo mengepalkan tinjunya dan berkata, sepertinya aku tidak bisa menahan diri lagi. Kali ini aku tidak peduli apa yang dipikirkan dunia luar, aku harus pergi menemukannya. Zhao Ritian dengan sibuk berkata, Paman Liao, bagus kamu akhirnya akan melakukannya. Liao Suiniu menggertakkan giginya, aku menyesal sekarang, mengapa aku tidak bergerak lebih cepat, jika aku bergerak lebih cepat tidak banyak yang akan terjadi pada Jiayuan. Liao Jiayuan bertanya, ayah, kapan kamu akan bergerak? Aku akan bergerak sore ini, kalian jangan ikut campur, aku bisa melumpuhkan Omi, bahkan mungkin membunuhnya. Ah, terbunuh. Zhao Ritian dan yang lainnya terkejut. Wu Shaoji berkata, Paman Liao, sekarang Omi adalah pacar Suyan Ah, Suyan adalah saudara perempuan Sumei Qian Ah, jika kamu melumpuhkan Omi, bagaimana Sumei Qian akan melepaskanmu, jika kamu membunuh Omi itu bahkan lebih selesai. Liao Suiniu berkata, itulah sebabnya aku meminta kalian untuk menghindari masalah ini, anggap saja aku tidak mengatakan ini, aku akan diam-diam pergi ke Omi, dan tidak ada yang akan tahu setelah itu. Oh bagus. Sekolah menengah Baiyun sudah selesai sekolah pada siang hari. Omi dan Suyan pergi ke restoran untuk makan bersama. Liona tidak ingin melihat wajah manis Omi dan Suyan, jadi dia pergi ke kantin sekolah bersamanya di meja yang sama. 262. Dan pada saat ini, di depan sekolah menengah Baiyun, di dalam mobil, Liao Suaniu duduk di barisan belakang, matanya memperhatikan Omi yang sedang makan di restoran. Liao Suiniu mendengus, makan, ini mungkin makanan terakhirmu, setelah ini kau harus menunggu kehidupan selanjutnya. Sopir itu bertanya, saudaraku, apakah Anda benar-benar berencana untuk membunuhnya? Mata Liao Buffalo menjadi dingin, tidak berambut, apa aku terlihat sedang bercanda? Oh, setelah Omi selesai makan, Suyan meminta Omi untuk menemaninya berjalan-jalan di sekitar kampus, dan Omi tidak menolak dipegang oleh tangan Suyan saat dia berjalan di sekitar kampus. Suyan tidak tahu mengapa, tetapi dia selalu berjalan menuju tempat-tempat yang tidak terlalu ramai, dan dia hampir berada di belakang bukit. Kenapa kamu selalu pergi ke tempat yang tidak terlalu ramai? Tanya Omi. Suyan tersipu dan dengan licik berkata, yang mana itu? Sebenarnya, Suyan ingin pergi ke tempat di mana tidak ada orang dan sedikit lebih akrab dengan Omi. Mereka berdua berpelukan atau semacamnya, tapi dia tidak menyangka akan dirasakan oleh Omi. Omi berkata, kakakmu telah menginstruksikanmu untuk tidak menciumku, apalagi melakukan hubungan seks pranikah denganku. Ah, kamu mendengarku. Ya, aku tahu kamu ingin membawaku ke suatu tempat di mana tidak ada orang sekarang dan melakukan hubungan seks pranikah denganku. Aku tidak akan sesantai itu, jangan berani-beraninya. Persetan, apa yang kamu pikirkan, apakah aku orang yang santai? Aku hanya ingin memeluk, kamu hanya memegang tanganku, kamu belum pernah memelukku sebelumnya, maukah kamu memelukku? Suyan tersipu, apakah ini juga kewajiban seorang pacar? Tentu, ya, Omi memeluk Suyan ke pinggangnya. Aduh, tidak berpelukan seperti ini, berdiri berhadap-hadapan. Omi menurunkan Suyan, Suyan berdiri berhadap-hadapan dengannya dan berkata, peluklah. Omi tidak punya pilihan selain memeluk Suyan dalam pelukannya. Suyan juga memeluk pinggang Omi dengan punggung tangannya dan menempelkan wajahnya ke dada Omi. Sama seperti ini, berdiri dengan tenang, Suyan merasa sangat hangat. Omi memeluk Suyan, saya tidak tahu harus berpikir apa, adegan ini, sepertinya membuat Omi ingat sekali. Begitu dia dan adik perempuannya pergi ke Munan, suatu hari di malam hari hujan turun dengan deras, langit kilat dan guntur, si adik sudah takut petir sejak kecil, langsung takut melompat ke pelukan Omi. Omi begini saja, menggendong adik, sampai 2 jam kemudian hujan berhenti. Saat itu, Omi baru berusia 16 tahun, dan adik perempuannya baru berusia 14 tahun. Omi tiba-tiba sakit di dalam, masa lalu tak tertahankan untuk diingat. Omi dengan cepat membuang pikiran di kepalanya, dan jika dia memikirkannya lebih jauh, dia akan mengalami sakit kepala lagi. Tapi kali ini, Suyan yang digendong Omi tiba-tiba ambruk di sekujur tubuh Omi. Suyan, ada apa denganmu? Hahaha. Sebuah tawa datang dari beberapa meter di belakang Suyan. Omi melihatnya, dia baru saja terganggu, dan Suyan telah ditampar hingga pingsan oleh seseorang. Orang yang membuat suara tertawa itu memiliki tudung hitam di kepalanya yang terbungkus rapat, hanya 2 matanya yang terlihat, dan dia juga mengenakan 1 set pakaian latihan yang ketat, seolah-olah dia tidak ingin ada yang tahu siapa dia. Siapa kamu? Omi menatap pria bertopeng itu. Pria bertopeng ini adalah Liao Suiniu. Liao Suiniu khawatir menemukan kesempatan untuk menyerang, tetapi dia tidak berharap Suyan dan Omi berjalan-jalan, dan semakin banyak mereka berjalan, semakin mereka keluar dari jalur, dan mereka hampir sampai di belakang sekolah. Jadi, ketika dia menemukan kesempatan, Liao Buffalo adalah yang pertama menamparkan Suyan dan membuatnya pingsan, sementara Omi tidak tahu apa yang dia pikirkan. Omi mengambil kesempatan untuk memeriksa Suyan, dia hanya pusing, dan tidak ada masalah serius. Apa kamu? Tatapan Omi dingin. Omi, hari ini adalah hari kematianmu. Bernafas melalui mulut. Liao Suiniu tidak ingin mengulur waktu dan dengan ganas menerkam ke arah Omi, sambil menarik pedang di tangannya. Omi tidak membawa pedang, untungnya Suyan memiliki pedang, tapi itu tidak masalah, bahkan jika Omi dengan tangan kosong, itu akan cukup untuk menghancurkan lawan. Swoosh, Liao Suiniu melakukan beberapa gerakan pedang berturut-turut, Omi dengan
pedang Suyan masih dengan mudah mengelak. Liao Suiniu agak sulit dipercaya Omi tidak sekuat itu. Dia, Liao Suiniu, bagaimanapun juga, adalah ahli seni bela diri level 32, dan dia tidak bisa menyingkirkan Omi di distrik itu. Dia benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Level 32, di depan Omi, yang takut dia telah mencapai level 70, itu terlalu banyak hidangan. Omi mengeluarkan pedang Suyan dengan swoosh pedang itu mengenai. Liao Suiniu merasa kedinginan dan mundur beberapa langkah. Omi memaksanya mundur dengan pedangnya. Omi menyandarkan Suyan ke batu, lalu melompat ke arah Liao Suiniu dan membunuhnya. Swoosh. Setelah Omi mengeluarkan serangannya, Liao Suiniu mulai mengotori tangannya. Omi juga tidak mengeluarkan jurus pedang yang dalam, karena mata Omi bisa melihat barang apa yang dilihat Liao Suiniu. Liao Suiniu segera merasa tidak mampu mengatasinya, dan pedang di tangannya hampir diayunkan oleh pedang Omi beberapa kali. Liao Suiniu ngeri, Omi bahkan lebih kuat dari saya. Bagaimana ini mungkin? Dia baru berusia beberapa tahun. Bagaimana kekuatan seni bela dirinya dapat melampaui saya? Pada saat ini, Liao Suiniu dipenuhi dengan keengganan dan ketidakpercayaan. Omi bahkan lebih kuat darinya di usia yang begitu muda, tidak dapat menerimanya. Langkah terkuat pedang ke barat. Dengan terburu-buru, Liao Suiniu menggunakan jurus terkuatnya. Kaca. Detik berikutnya, pedangnya patah. Jurus terkuatnya tak berbeda dengan jurus terlemah di depan Omi. Ah, Liao Suiniu tercengang saat melihat pedangnya patah. Bang, tiba-tiba, dada Liao Suiniu ditendang keras oleh Omi, dan Liao Suiniu jatuh ke tanah. Pedang Omi mengarah ke tenggorokan Liao Suiniu. Liao Suiniu memandang Omi dengan ngeri dan sibuk berteriak, prajurit, selamatkan hidupmu. Omi awalnya ingin memotong tudung topeng Liao Suiniu, tetapi itu tidak perlu lagi, karena Omi sudah tahu siapa itu, baru saja melihat gerakan terkuat pada Liao Gayuan, dan ketika dia baru saja meneriakkan kata-kata, prajurit selamatkan nyawamu, itu jelas karena dia terburu-buru dan tidak menggunakan suara palsu. Tidak sopan. Omi mendengus. Prajurit, selamatkan hidupku. Liao Suiniu sibuk memohon. Omi berkata, tampar dirimu 100 kali, atau aku akan membuatmu memerciki darah di tempat. Terima kasih, prajurit untuk belas kasihan. Liao Suaniu tidak tahu apakah Omi benar-benar akan membunuhnya, jadi dia langsung menamparnya sendiri. Omi berteriak, kamu tidak makan, kan? Pukul dengan keras. Pah, pah. Liao Buffalo hanya bisa memukul dengan keras, dan segera wajahnya bengkak karena pukulannya sendiri. Prajurit, 100 pukulan telah selesai, bisakah aku pergi sekarang? Liao Suiniu sibuk bertanya, kali ini, dia bahkan menggunakan suara palsu lagi, apakah dia pikir dia belum ditemukan oleh Omi? Namun, Omi tidak repot-repot untuk mengekspos wajah aslinya. Omi mendengus, apakah kamu pikir begitu mudah untuk pergi? Kamu melumpuhkan pacarku, berlutut dan bersujud 100 kali lagi, kamu harus bersujud keras, atau aku akan membuatmu memercik darah di tempat. Prajurit, bisakah aku pergi sekarang? Liao Suiniu sibuk bertanya. Omi tidak ingin membunuh siapapun, tetapi dia tidak akan melepaskan siapapun yang menyinggung perasaannya. 263. Omi menendang dada Liao Suaniu dengan keras dan dengan swoosh tubuh Liao Suaniu terbang ke atas dan masuk ke hutan beberapa puluh meter jauhnya. Baru saat itulah Omi membawa Suyan pergi. Liao Suaniu ditendang oleh Omi dan terbang beberapa puluh meter jauhnya, hampir jatuh ke kematiannya. Bagaimanapun, tulangnya terasa seperti hancur, tubuhnya tidak berdaya, dia belum pernah dalam kekacauan seperti ini sebelumnya. Tetapi Liao Suaniu masih berhasil memanjat dengan rasa sakit, dan pertama-tama menemukan cara untuk keluar dari sini. Baru saja menamparkan dan membenturkan kepalanya, Liao Suiniu sudah pusing dan tersandung, dan akhirnya keluar dari sekolah dan ke mobil yang menunggu di pinggir jalan. Dia sudah meminta anak buahnya untuk menemuinya di sini sebelumnya. Namun, mobil ini tidak dikemudikan oleh anak buahnya. Mobil yang dikendarai anak buahnya masih beberapa puluh meter di belakang, dan dia tersandung ke mobil yang salah. Ada seorang gadis tinggi gemuk duduk di dalam mobil. Gadis ini terkejut melihat seorang pria memar dan babak belur masuk. Reaksi pertama gadis ini adalah, oh tidak, saya bertemu orang mesum. Tapi tidak apa-apa, dia memikirkan senjata dengan tergesa-gesa. Detik berikutnya, gadis ini mengeluarkan sebotol anti-chain spray, dan berkata, setelah menunggu begitu lama, akhirnya berguna lagi. Swoosh, semprotan anti debu menyembur liar ke arah Liao Suiniu. Kerbau Liao sudah pusing karena dipukul, tulang-tulangnya remuk dan dia lemah, berjuang mati-matian untuk merangkak kembali, di mana dia bisa menahan semprotan debu, dan dia disemprot buta. Liao Buffalo meraung, tidak berbulu, kamu beraninya kamu menggunakan sesuatu untuk menyemprot kakak. Liao Suiniu mengira mobil itu ada di bawahnya. Gadis itu terkejut dan dalam hati berkata, bagaimana dia tahu aku? Tidak berambut. Yah, cabul ini, dia pasti mengintipku, kalau tidak bagaimana dia tahu dengan baik, mari kita lihat bagaimana aku membiarkan orang mesum ini pergi. Aku akan menyemprot mulutmu, menyemprot hidungmu, menyemprot telingamu. Kerbau Liao awalnya ingin mengaum, tapi tidak mengaum, mulut disemburkan, dan langsung disemprotkan ke tenggorokan. Tenggorokan iritasi, suaranya tidak bisa diucapkan, ditambah lagi wajah bengkak dengan sendirinya, dahi terbentur berdarah, sampai berapa sakitnya. Sangat cepat, semprotan gadis ini habis dalam waktu singkat, tetapi dia tampaknya masih gelisah, bersenandung. Bahkan wanita Liu Yue, kamu juga berani memukulnya. Setelah mengatakan itu, gadis ini segera melaju, bergegas ke sekolah, melaju ke depan gedung sekolah, turun dari mobil dan berteriak, ada cabul, ada cabul, ada cabul.
Gadis ini sangat galak, kerbau Liao hari ini bertemu dengannya menghitung dia sial. Gadis ini adalah wanita gemuk yang sama yang pernah menyemprot Liu Yue di toilet. Saat itu, Song Yue dengan ribut ingin Liu Yue menjadi anak muda yang kejam. Liu Yue tanpa daya meniru Omi untuk pergi ke toilet wanita untuk buang air kecil, dan dia kebetulan bertemu dengan 3 gadis yang membawa semprotan, dan gadis gemuk ini adalah salah satunya. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah mengambil lihat tambahan terbaru di situs web Anda sendiri. Ketiga gadis itu baru saja berhenti, Liu Yue mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari toilet wanita, tetapi Liu Yue hanya berlari ke pintu toilet wanita. Gadis gemuk itu mengejar dan bertanya pada Liu Yue, Anda baru saja mengatakan bahwa siapapun yang menyemprot Anda akan memperkosanya, benarkah? Liu Yue berkata dengan wajah gelap bahwa dia sama sekali tidak bercanda. Kemudian gadis gemuk itu dengan malu-malu menundukkan kepalanya dan membiarkan Liu Yue memilih waktu dan tempatnya sendiri, di jalan, di bawah jembatan di lapangan, bisa. Pada saat itu, Liu Yue hampir pingsan dan menarik kakinya keluar dan berlari. Meskipun sudah lebih dari setengah bulan sejak kejadian ini, tetapi gadis gemuk ini telah menunggu Liu Yue untuk memilih waktu, tidak menyangka bahwa Liu Yue tidak memilih hari yang tepat, dia dilanggar oleh orang cabul. Saat ini, belajar. Saat sekolah akan memulai kelas, ada banyak siswa yang berdiri di koridor gedung sekolah. Semua orang melihat ke depan gedung sekolah dan melihat gadis gemuk bernama Wang Wunying membuka pintu belakang mobil dan mengangkat seorang pria yang mengenakan topeng dan celana ketat dengan satu tangan. Wang Wunying ini, yang tingginya 1 meter dan beratnya hampir 300 pon, tidak merasa kesulitan untuk mengangkat Liao Suiniu keluar dari mobil dengan satu tangan. Liao Suiniu sangat tertekan, matanya membutakan, tenggorokannya bisu, wajahnya bengkak, dahinya copot, tubuhnya hancur berantakan, kepalanya pusing, dan tubuhnya tidak berdaya lagi, membuatnya bahkan tak berdaya. Saat ini, Wang Seng berteriak, dia yang tiba-tiba bergegas ke mobilku dan mencoba memaksaku, apalagi dia juga mengintipku di kamar mandi. Para penonton bergidik betapa beraninya orang cabul ini, berani mengintip Wang Wunying di kamar mandi dan mencoba melanggarnya. Meskipun Liao Buffalo tidak berdaya, tetapi telinganya tidak tuli dan matanya dapat melihat dengan jelas, dan segera suaranya menjadi serak saat dia meraung, persetan, kamu gendut, lepaskan aku. Namun, pita suara Liao Suaniu terganggu oleh suara itu. Semprotan merica yang kuat mungkin sangat meradang, dan aumannya tidak hanya serak, tetapi juga lemah, berbisik sangat pelan sehingga bahkan dia tidak bisa mendengarnya. Hal pertama yang perlu Anda ketahui adalah bahwa Anda tidak boleh terlalu berhati-hati dengan apa yang Anda lakukan, dan bahwa Anda tidak boleh terlalu berhati-hati dengan apa yang Anda lakukan. Orang cabul. Beberapa saudara perempuan Wang Wunying segera bergegas turun dengan masing-masing sebotol semprotan anti-chen, berteriak sambil berlari, Wunying, kami di sini untuk membantumu. Liao Suiniu sangat marah. Pada saat ini, di gedung pengajaran, Liao Gaiyuan dan Wu Shaoji, Zhao Ritian dan yang lainnya juga terkejut dan berdiri di koridor menonton kesenangan. Zhao Ritian berkata, Jia Yuan, apakah ayahmu mengatakan kapan dia akan melakukannya sore ini? Saat pelankan suaramu, ayahku menyuruh kami berpura-pura tidak tahu apa-apa tentang ini, dan berhenti membicarakannya. Hei, benar, kami tidak tahu apa-apa. Zhao Ritian menatap Liao Jia Yuan dengan tatapan, mengerti. Wu Shaoji berkata, orang cabul itu juga memiliki selera yang kuat. Pada saat ini, seluruh gedung sekolah penuh dengan siswa, dan beberapa saudara perempuan Wang Wunying turun untuk membantu menyemprot orang cabul itu. Namun, bagaimanapun, Liao Buffalo adalah seorang praktisi seni bela diri, dan meskipun dia dikalahkan oleh Omi, dia masih seorang pejuang yang sangat kuat ketika dipaksa untuk bertarung. Bang-bang, Liao Suiniu sedang terbakar, bercinta dengan Wang Wunying dan beberapa saudara perempuannya. Wow, para penonton di gedung pengajaran berteriak wow ketika mereka melihat orang cabul itu dengan mudah meniduri Wang Wunying seberat 300 pon. Tamparan marah Liao Buffalo di wajah Wang Wunying, suaranya serak dan mengutuk wanita gemuk yang mati. Wang Wunying dijatuhkan dan ditampar, dan kemudian menangis, dan banyak siswa berteriak dengan marah, orang cabul dapat seni bela diri, yang seni bela diri kuat membantu membunuh orang cabul. Ya, bunuh orang cabul itu. Pada saat ini, Wu Shaoji memiliki ide yang cerdas dan berkata kepada Liao Jia Yuan, kesempatan bagus gadis penindas cabul di depan umum, haruskah Anda, sebagai pendekar pedang penyegel, melakukan sesuatu tentang hal itu? Saat ini, jika Anda menghukum mesum di depan begitu banyak siswa, itu akan membantumu mengembalikan prestisemu di sekolah. 264. Apa yang baru saja terjadi? Tanya Suyan. Oh, bukan apa-apa. Omi tersenyum dan tidak memberitahu Suyan apa yang baru saja terjadi. Omi tidak membunuh Liao Buffalo. Omi tidak cukup tegas untuk membunuh. Terlalu baik, terlalu lembut, salah, membunuh dan menentukan, setidaknya seseorang yang layak di tangan Omi. Dalam kehidupan sebelumnya, orang-orang yang mati di tangan Omi semuanya adalah ahli terkenal dan layak, tidak pernah menjadi orang yang menginap di Jianghu. Liao Suiniu, bahkan malam adalah nyamuk. Omi sangat sombong, meskipun dia telah menyeberang, hatinya masih arogan seperti dulu, bagaimana mungkin nyamuk seperti Liao Suiniu layak di tangan Omi? Omi hanya mempermainkannya sebagai semut, seluruh kota Linjiang, Omi tidak menaruhnya di matanya, bunuh Liao Suiniu, mengotori tangan Omi, dan harus bertanggung jawab atas pembunuhan di dunia ini. Sangat terampil, dia bangga, membunuh, tetapi juga harus layak untuk melakukannya. Jika dia tidak bisa memahaminya, jelas bahwa dia belum mencapai alam Omi, yang berdiri tegak dan akan melihat hal-hal secara berbeda.
Tentu saja, kekalahan debu merah untuk melakukan sesuatu atas nama surga tidak masuk hitungan, itu hanya Omi yang terlalu bosan dan mencari sesuatu untuk dilakukan. Omi dan Suyan berjalan kembali ke gedung sekolah dan mendapati bagian depan gedung itu ramai dengan aktivitas. Hei, apa yang terjadi di sana? Sekilas Omi melihat kerbau Liao sedang menghajar beberapa gadis, salah satunya masih gemuk. Sedetik untuk diingat untuk membaca buku. Omi bingung, mengapa Liao Buffalo di sini bergulat dengan beberapa gadis. Suyan berkata dengan marah, terlalu marah, siapa orang bertopeng itu? Bagaimana cara mengalahkan seorang wanita? Saya ingin pergi ke sana dan melakukannya untuk surga. Suyan ingin naik dan memukul Liao Buffalo, tapi Omi menahannya. Jangan naik, ini bukan giliranmu. Seseorang secara alami akan naik untuk melakukan hal yang memaksa seperti ini. Kata Omi. Siapa? Bagaimana kamu tahu? Omi tersenyum, Song Yuer suka membodohi dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa melewatkannya? Seperti yang diharapkan, Omi mengenal Song Yuer dengan baik. Saat ini, di koridor di lantai 5 gedung sekolah, Song Yuer sibuk berteriak kepada Liu Yue. Liu Yue, cepat, cepat, turun dan parah. Menghukum orang cabul, ingat ketika Anda menghukum orang cabul dengan keras, tindakan Anda harus lebih mendominasi. Oh, Liu Yue patuh dan segera menuruni tangga. Wu Shaoji, yang juga berada di lantai 5, melihat Liu Yue menuruni tangga, dan berkata berturut-turut, itu tidak baik. Jia Yuan, Song Yuer menyuruh Liu Yue turun untuk menghukum orang cabul itu, dan direbut oleh Liu Yue. Hal yang bagus untuk mengembalikan prestise Anda. Saya katakan dengan baik, jika Anda tidak cepat, Anda akan segera direnggut. Lalu apa? Saya tidak ingin melewatkan kesempatan baik ini untuk mengembalikan prestise saya. Kata Liao Jiayuan mendesak. Wu Shaoji berkata, Liu Yue sudah turun. Naik tangga yang kamu pasti tidak akan bisa tepat waktu. Kamu hanya bisa melompat turun dari lantai 5 dan mendahului Liu Yue. Ah, melompat dari lantai 5. Kamu melompat ke pohon di bawah, gunakan pohon itu untuk melindunginya. Kamu bisa menunjukkan sosokmu yang kuat dan mendominasi di sepanjang jalan. Cepatlah. Bagus. Liao Jiayuan segera melompat ke dinding koridor dan berteriak, berani cabul. Beraninya kamu secara terbuka menganiaya gadis-gadis di sekolah menengah Bayunku. Tanyakan padaku apakah pendekar pedang penyegel setuju. Ketika Liao Jiayuan meneriakkan ini, semua siswa yang menonton dari koridor menoleh. Setelah Liao Jiayuan melihat semua orang menatapnya, dia langsung melompat turun dari lantai 5. Wow, seluruh tempat berteriak wow. Liao Jiayuan melompat ke atas pohon di lantai bawah dan menggunakan bantalan dahan agar tidak jatuh sampai mati, tapi bola Liao Jiayuan bagian atas cabang hampir meledak. Liao Jiayuan menahan rasa sakit telur, menggigit giginya dan bergegas keluar ke orang cabul. Para siswa melihat bahwa Liao Jiayuan begitu dominan dan langsung melompat turun dari gedung. Kegembiraan dan pemujaan itu mereka semua berteriak pendekar pedang dewa penyegel. Pejuang pedang dewa penyegel. Pejuang pedang dewa penyegel. Wu Shaoji tersenyum acuh tak acuh. Sudah kubilang, ini langkah yang efektif. Di sebelahnya, Zhao Ritian mengacungkan jempol. Kamu benar-benar layak menjadi penasihat militer Garyuan. Liao Gayuan sangat senang ketika dia melihat para siswa meneriakkan pendekar pedang penyegel dengan gembira. Dan rasa sakit telur karena jatuh ketika dia baru saja melompat tampaknya tidak terlalu menyakitkan. Liao Jiayuan berlari beberapa meter di depan Liao Suiniu dan berteriak, mesum, beraninya kau, lihat bagaimana pendekar pedang penyegel dewaku akan menghadapimu. Ah, Liao Suiniu sekarang bodoh, putranya akan membersihkannya. Omi tidak jauh dan juga memutar matanya, Liao Jiayuan akan membersihkan Liao Suiniu. Mengatakan itu, Liao Jiayuan memukulkan tinjunya ke Liao Suiniu. Bang, Liao Suiniu masih tercengang, dan pukulan itu terlempar beberapa meter jauhnya. Para siswa yang menonton berteriak pendekar pedang tersegel, ayo, pukul orang cabul itu. Pejuang pedang, aku akan selalu mendukungmu. Beberapa gadis berteriak, dan Liu Yue melewatkannya. Pada saat dia turun ke tanah, Liao Jiayuan sudah memukuli orang cabul itu dengan keras. Song Yuer melihat suasana orang banyak yang meneriakkan nama Liao Jiayuan, dan sangat marah sehingga dia ingin melompat, dan kesempatan yang begitu baik telah diambil oleh Liao Jiayuan. Song Yuer berada di lantai 5 berteriak pada Liu Yue di bawah, Liu Yue, kamu belum makan, berjalan sangat lambat. Liu Yue juga tidak berdaya, bagaimana dia tahu bahwa seseorang akan melompat turun dari bawah dan mengambilnya darinya. Bang-bang, Liao Jiayuan meraih orang cabul itu dan meninjunya lagi dan lagi. Liao Buffalo sudah dipukuli oleh Omi sampai ambruk, di mana dia bisa melawan di hadapan Liao Gayuan. Dipukuli sampai dia hanya akan menahan napas. Liao Buffalo terus berteriak, Garyuan, ini aku, Garyuan, kamu gila. Namun, suara Liao Suiniu serak, sehingga tidak mungkin untuk mendengar apa yang dia katakan. Apalagi, Liao Jiayuan didorong oleh suasana yang begitu intens di tempat kejadian, pemukulannya begitu sengit. Liao Jiayuan meraih kepala orang cabul dan membenturkan kepala orang cabul itu ke tanah terus-menerus, sambil mengutuk dasar cabul, kamu berani melanggar gadis di bawah hidungku, tidak tahukah kamu bahwa aku, pendekar pedang tersegel, paling tidak berguna. Untuk hal semacam ini, kamu hanya terangsang, dan kamu masih berkerudung, kamu bahkan tidak berani dikenal karena wajah aslimu, dan kamu masih mesum. Bang-bang, kepala Liao Buffalo hancur karena benturan itu. Para penonton berkata dengan penuh semangat, Liao Gayuan sangat mendominasi. Ya, adegan pemukulan dengan kasar terhadap orang cabul, sangat mendominasi. Aku khawatir Omi bahkan tidak bisa mendominasi ini.
Ketika Wu Shaoji mendengar diskusi para siswa, dia bersiul dengan bangga, dan Zhao Ritian berkata dengan mata penuh iri, "Shaoji ah, kapan kamu juga akan mengajari saya, sehingga saya juga dapat mengembalikan sedikit prestise di sekolah?" Omi bodoh berdiri tidak jauh, Omi tapi sangat jelas, orang berkerudung itu adalah kerbau Liao. Liao Jiayuan bahkan tidak tahu, begitu keras memukuli ayahnya. Liao Jiayuan melihat hampir dipukul, ini hanya berhenti, kerbau Liao berguling-guling di tanah, ingin menangis dan tidak bisa menangis. Semua orang berpikir bahwa ini adalah akhir dari masalah ini. 265. Tapi Song Yuer sangat enggan, dan segera berlari ke bawah sambil berteriak, "Rekan-rekan siswa, selanjutnya, biarkan Liu Yue datang setelahnya." Song Yuer merasa bahwa apapun yang terjadi, dia harus kembali dengan hadiah akhir, dan tidak bisa membiarkan Liao Jiayuan mencuri semua pusat perhatian. Liao Jiayuan kesal, "Song Yuer, kamu tidak terlibat di sini, masalah ini adalah perbuatanku." Song Yuer mendengus, "Ini awalnya milik Liu Yue, kamulah yang tanpa malu-malu mencuri pusat perhatian Liu Yue." Liao Jiayuan berpikir untuk kedua kalinya, berdebat dengan seorang wanita akan mempengaruhi reputasinya yang diperoleh dengan susah payah, tidak repot-repot berdebat dengan Song Yuer, bersenandung, "Aku sudah mengalahkan orang cabul, jika kamu bertarung lagi, orang tidak akan melakukannya. Bilang kamu hebat." Liao Jiayuan berbalik dan berjalan ke atas dalam suasana hati yang indah. Song Yuer berteriak, "Liu Yue, gunting. Nona, guntingnya ada di sini." Liu Yue segera berlari keluar dengan gunting besar. Ternyata Song Yuer tidak ingin menghajar si mesum lagi, tapi untuk memotong nyawa si mesum. Terakhir kali Liao Gayuan tidak berhasil, yang membuat Song Yuer menyesal, kali ini dia harus berhasil. Song Yuer mengangkat gunting besar yang dia pegang di tangannya. Wow, banyak siswa yang menonton dari koridor kagum dan kedinginan. Situs web pertama saya, bersih. Song Yuer membawa gunting itu ke Liu Yue lagi dan berkata, "Liu Yue, lihat dirimu, jangan mengecewakanku lagi." "Nona, jangan khawatir." Liu Yue sibuk menganggukkan kepalanya. Bagaimanapun, Song Yuer adalah seorang gadis, dia masih tidak berani memotong ketika semuanya berakhir, biarkan Liu Yue memotong. Pada saat ini, Liao Buffalo mengangkat kepalanya dan melihat Liu Yue mengambil gunting selangkah demi selangkah ke arahnya, tubuhnya terus-menerus menyusut ke belakang. Liao Jiayuan kembali ke atas dan melihat Song Yuer membiarkan Liu Yue memotong darah kehidupan orang cabul itu. Kesal, mengapa Song Yuer ini selalu ingin mencuri pusat perhatian dariku? Sayang sekali, barusan kenapa aku tidak memikirkan melakukan ini? Saya seharusnya tahu bahwa saya akan datang untuk memotong. Sekarang pusat perhatian Song Yuer menaungi saya sekarang. Pada saat para penonton memang lebih sensasional daripada siswa yang baru saja memukuli orang cabul itu dengan kejam, Liao Jiayuan akan mati karena marah. Liu Yue berjalan mendekati Liao Buffalo dan menggerutu, "Orang cabul yang penuh nafsu, aku tersinggung." Liu Yue ton gunting ke bawah. "Ah!" Liao Xuanyu segera merobek dan meraung. Suaranya serak, awalnya meraung oleh raungan ini juga. Liao Jiayuan merasa bahwa raungan ini agak familiar. Song Yuer bersembunyi di antara kerumunan dan tidak berani melihat, tetapi dia puas dengan efeknya. Song Yuer segera berteriak, "Liu Yue, buka kerudungnya, jadi semua orang bisa melihat wajah aslinya." "Ya, Bu." Liu Yue menggunakan gunting untuk memotong tudung si cabul, dan tiba-tiba, wajah Liao Xuanyu terungkap. Hanya saja, hidung dan wajah Liao Xuanyu bengkak, dan tidak terlalu mudah untuk mengidentifikasinya. Namun, Wu Shaoji langsung mengenalinya. "Aku rumput." Mata Wu Shaoji melebar. Liao Jiayuan mengerutkan kening. "Kenapa rasanya seperti ayahku?" Wu Shaoji terkejut dan berkata, "Jiayuan, dia adalah ayahmu." "Apa?" teriak Liao Gayuan. Zhao Ritian berkata, "Sepertinya itu benar-benar paman Liao Ye." "Ayah." Liao Jiayuan menangis dan bergegas turun. Wu Shaoji dan Zhao Ritian juga sibuk mengikuti. Liu Yue selesai memotong kerbau Liao dan berpikir untuk menelepon 120 agar tidak membiarkannya mati kehabisan darah, ketika Liao Gayuan bergegas keluar dari tangga dan berteriak, "Ayah!" Seluruh sekolah tidak tahu apa yang terjadi. Siapa Liao Jiayuan yang berteriak memanggil ayah? "Ayah!" Liao Jiayuan bergegas ke depan dan melihat bahwa itu benar-benar ayahnya. "Ayah!" Liao Gayuan berteriak. Seluruh ruangan sedang berbicara. Tidak mungkin, orang cabul itu sebenarnya ayah Liao Jiayuan. Ya Tuhan, Lia, Gajuan menyiksa ayahnya. Lebih dari sekedar pemukulan brutal, dia diperintahkan oleh pengawal Song Yuer dan darah hidupnya dipotong. Tak jauh dari situ, Omi menghela napas. Suyan bertanya, "Kamu sudah tahu orang itu adalah ayah Liao Jiayuan?" "Benar." Don mengangguk. "Lalu kenapa kamu tidak mengingatkanku? Kenapa aku harus mengingatkan?" Meskipun Omi tidak peduli untuk membunuh lalat seperti itu, mereka cukup mengganggu, dan bahkan jika mereka mati di depan Omi, Omi tidak tertarik untuk menghentikannya. "Ayah, wow." Liao Jiayuan menatap Liu Yue dan Song Yuer dengan marah dan berteriak, "Song Yuer, Liu Yue, aku tidak bernasib sama denganmu." Song Yuer mendengus, "Siapa yang membuat ayahmu menjadi cabul? Selain itu, bukankah kamu sendiri yang memukuli ayahmu? Itu bukan urusanku." Wu Shaoji berkata, "Jiayuan, cepat dan bawa paman Liao ke rumah sakit." Liao Jiayuan menjemput ayahnya. Zhao Ritian memasukkan kerbau yang dipotong ke dalam saku Liao. Mereka bertiga buru-buru berlari keluar sekolah dan melaju ke rumah sakit. Para penonton belajar apa yang harus dibubarkan. Kembali ke kelas masing-masing. Banyak diskusi. Suyan bertanya, "Omi, ada apa ah? Kamu pasti tahu sesuatu." "Ya, aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Barusan kamu dan aku sedang berjalan. Di sisi belakang gunung kamu pingsan, Liao Buffalo yang tiba-tiba menyerang dan menjatuhkanmu."
Liao Buffalo seharusnya mencoba membunuhku, tapi sayangnya bukan lawan saya, dan dipukuli oleh saya harus dianggap menyedihkan. Setelah itu saya membawa Anda pergi dari sisi belakang gunung, dan Anda tahu cerita selanjutnya. Ah, Liao Suiniu ingin membunuhmu. Suyan terkejut. Ya, Omi dapat melihat bahwa Liao Suiniu ingin membunuhnya. Jika tidak perlu berpakaian terlalu ketat, tetapi dia benar-benar membawa ini pada dirinya sendiri dengan berpakaian sangat ketat sehingga putranya bahkan tidak dapat mengenalinya dan dipukuli secara brutal oleh putranya. Suyan segera memutar nomor telepon Sumei Qian. Halo, kakak, Liao Buffalo mencoba membunuh Omi pada siang hari. Suyan melapor kepada adiknya. Omi tidak ingin membuat keributan tentang hal itu. Bagaimanapun juga, adalah satu hal untuk datang dan membunuhnya. Itu adalah hal lain untuk dapat membunuhnya. Ah, Sumei Qian terkejut. Kakak itu benar. Saya juga diserang oleh kerbau Liao dan pingsan. Untungnya, keterampilan seni bela diri Omi tinggi. Kerbau Liao tidak cocok, ya. Suyan hanya memikirkannya. Bagaimana mungkin Omi mengalahkan Liao Suiniu? Sumei Qian ngeri. Sepertinya salah mendukung adiknya untuk jatuh cinta pada Omi. Omi penuh dengan musuh. Siapapun pacarnya akan terlibat. Sumei Qian segera memutuskan untuk melarang adiknya dan Omi untuk berkumpul. Itu terlalu berbahaya. Bawa telepon ke Omi. Suyan menyerahkan telepon ke Omi. Halo petugas Su. Omi, apakah adikku benar-benar pingsan? Tanya Sumei Qian. Ya, mengapa kerbau air Liao membunuh? Dia secara alami memiliki alasan untuk membunuhku. Kamu benar-benar mengalahkan Liao Buffalo. Sumei Qian bertanya tidak percaya. Oh, benar. Lalu kenapa kamu tidak membunuh Buffalo Liao? Menghina. Don Omi hanya mengucapkan dua kata. Meremehkan. Apa yang kamu mampu? Dengan mentalitas arogan seperti itu, kamu bahkan tidak peduli untuk membunuh Liao Suiniu. Namun, kamu melakukan hal yang benar. Jika kamu membunuh Liao Buffalo, aku akan datang untuk menangkapmu sekarang. Oh, Omi tersenyum acuh tak acuh. Sumei Qian berkata, Omi, kamu memiliki terlalu banyak musuh. Terakhir kali kamu memotong darah kehidupan Lin Dongfang. Cepat atau lambat mereka akan melunasi hutang ini denganmu. Terlalu berbahaya bagi saudara perempuanku untuk bersamamu. Aku tidak menyadarinya awalnya, tapi aku baru sadar hari ini ketika dia pingsan oleh Liao Buffalo. Sepertinya kamu tidak benar-benar menyukai adikku, aku tidak khawatir. Bab 266. Omi tertawa, apakah aku punya banyak musuh? Apakah tidak cukup? Dan Bai Mao Kuan itu, ada begitu banyak orang lain yang memiliki dendam padamu, kamu benar-benar terlalu berbahaya. Oh, jadi aku sangat berbahaya. Omi sendiri bahkan tidak menyadarinya, sepertinya Omi terlalu meremehkan, jadi dia tidak pernah menempatkan apa yang disebut musuh di matanya, jadi dia bahkan tidak menyadari bahwa dia memiliki begitu banyak musuh. Sayangnya, Omi masih menghina, di mana nyamuk semacam ini layak menjadi musuh Omi, jangan menodai Omi. Nyamuk tetaplah nyamuk meskipun mereka datang berkelompok. Pernahkah Anda melihat manusia memperlakukan nyamuk sebagai seorang musuh? Putus dengan adikku, kali ini aku mohon padamu. Kata Sumei Qian, bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat. Oh, aku tidak peduli jika kamu berbicara dengan Suyan tentang ini. Aku akan menasihatinya. Selain itu, bahkan jika Suyan jatuh cinta padamu, dia tidak akan bisa menikahimu di masa depan. Oh, Omi tersenyum acuh tak acuh dan tidak repot-repot bertanya kenapa. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat. Sumei Qian dan Suyan, mereka pasti berasal dari keluarga besar. Mereka bukan penduduk setempat. Jika mereka berasal dari keluarga besar, Suyan yang juga putri dari keluarga besar, pernikahan tentu tidak membuat mereka sendiri. Keputusan, mungkin sudah diatur oleh keluarga. Liao Suiniu dikirim ke rumah sakit, anggap saja dia beruntung. Dokter mengatakan bahwa darah hidupnya yang terputus masih dapat dilampirkan, tetapi fungsinya di masa depan pasti akan sangat berkurang. Liao Jiayuan berdiri di luar ruang operasi, mengingat adegan di mana dia secara brutal memukuli ayahnya, dan sangat marah. Omi, aku belum selesai denganmu. Liao Jiayuan berkata dengan gigi terkatup. Sayangnya, itu tidak ada hubungannya dengan Omi, dia yang harus disalahkan untuk semuanya. Omi juga sangat tragis, untungnya Omi tidak pernah menempatkan siapapun di matanya, kalau tidak dia harus mati karena depresi. Omi kembali ke kelasnya, dan kelas sorenya masih berlanjut. Besok dan lusa akan menjadi akhir pekan lagi. Di malam hari, guru kelas Chen Tianming datang ke kelas. Teman-teman sekelas, Senin depan, itu hari tahun baru, dan hari tahun baru adalah hari libur 3 hari. Besok adalah hari Sabtu, mulai besok, dan Senin berikutnya adalah hari tahun baru, yang juga merupakan hari libur. Seluruh sekolah tidak masuk kelas tetapi kompetisi bakat akan diadakan pada hari itu, dan pesta tahun baru akan diadakan di malam hari. Dengan kata lain, meskipun tidak ada kelas Senin depan, semua orang harus datang ke sekolah untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan hari tahun, mengerti? Dipahami. Baiklah, ayo kita keluar dari sekolah kalau begitu. Sepulang sekolah, Omi dan Liona bersiap-siap untuk pulang, dan hari ini Carlos juga pergi ke rumah Liona untuk berlatih pencaksilat. Saat mengemudi di tengah jalan, tiba-tiba Carlos berkata, Omi, ada mobil yang mengikuti kita dari belakang. Omi melihat ke kaca spion dan benar saja ada mobil yang mengikutinya. Namun, Omi bisa melihat siapa itu dengan pandangan sekilas. Ini mobil Suyan, kata Omi. Liona tiba-tiba tertekan. Kenapa dia mengikuti kita? Liona benci melihat Omi bersama Suyan. Ah, aku tidak tahu. Lepaskan dia, kata Liona. Omi, bagaimanapun, tidak, tapi tentu saja, dia tidak begitu hebat dalam mengemudi.
Apa gunanya mencampakkannya, lagi pula dia memang pacar nominalku sekarang. Kata Omi. Apa namanya saja, bukankah kamu bilang itu masalah kebutuhan? Tentu saja, tetapi juga benar bahwa itu nominal. Omi kembali ke rumah, dan Suyan mengikuti di belakang ke rumah Liona. Setelah keluar dari mobil, Omi bertanya, Suyan, mengapa kamu mengikutiku sepanjang jalan? Aku ingin melihat di mana kamu tinggal. Liona naik ke atas dengan marah, hilang dari pandangan, hilang akal. Baiklah, Suyan, aku akan mengajari Omi seni bela diri. Kalau begitu kamu berlatih, aku tidak akan mengganggumu. Omi tidak peduli dengan Suyan, di belakang villa, dia mulai menginstruksikan Carlos untuk berlatih seni bela diri. Suyan duduk di samping dan menonton, sementara Liona tidak terlihat. Di masa lalu Liona akan duduk di samping dan menonton, tapi hari ini dia bersembunyi di kamarnya dan tidak ingin melihat. Omi, apakah kamu benar-benar mengalahkan Liao Buffalo? Suyan bertanya, dia selalu tidak percaya ini, tapi Liao Suinyu masih ahli level 30, kan? Oh, ya, Omi menganggukkan kepalanya. Jadi, bukankah aku akan jauh lebih lemah darimu? Kekuatan seni bela diriku, sayangnya hanya level 25. Suyan menghela nafas, dia mengira Omi hanya beberapa level lebih kuat darinya, tapi dia tidak menyangka menjadi ini jauh lebih kuat. Omi menginstruksikan Carlos sambil berkata, jika kamu mau, aku bisa meningkatkan kekuatanmu, segera ke level 28. Anda bersedia membantu saya? Saya pikir Anda tidak terkesan dengan saya. Tanya Suyan. Itu satu hal untuk menggerakkan hatimu, tetapi sebelum aku putus denganmu, kamu adalah pacarku hanya dalam nama. Lalu bagaimana Anda begitu yakin bahwa Anda akan membiarkan saya dengan cepat meningkatkan ke level 28? Tanya Suyan. Aku membuatmu memperbaiki keterampilan pedangmu atau melakukannya. Oke, terima kasih banyak. Suyan bergegas dan dengan senang hati memeluk Omi. Carlos memandang dengan iri. Omi memelototi Carlos dan berkata, latih sendiri, jangan melihat-lihat. Oh, Carlos harus menoleh dan tidak melihat. Omi melihat Suyan masih memeluknya dan berkata, baiklah, berhenti memeluk, lakukan beberapa gerakan denganku dan aku akan memandumu tentang cara membuat ilmu pedangmu lebih halus. Suyan langsung mengeluarkan pedangnya. Omi dan Suyan mulai berkelahi. Suyan layak menjadi mantan ahli nomor 1 di SMA Bayun, dan juga layak menjadi orang yang paling cocok untuk menjadi pacar Omi saat ini. Setidaknya dia bisa melalui beberapa gerakan. Dengan Omi, meskipun Omi sangat ingin mengalahkannya, setengah langkah sudah cukup. Omi telah melalui beberapa lusin gerakan dengan Suyan dengan serius dan dianggap telah sedikit memahami keterampilan pedang Suyan. Ilmu pedangmu cukup pintar. Suyan berkata, ini disebut teknik pedang pemujaan bulan, kakakku mengajarkannya kepadaku. Omi berkata, jika kamu melakukan beberapa ratus gerakan lagi denganku, teknik pedangmu akan sangat meningkat, aku akan dengan sengaja membimbingmu, seberapa banyak yang dapat kamu tingkatkan akan tergantung pada pemahamanmu. Oke, terima kasih. Omi mulai melawan Suyan lagi, dan mereka berdua bolak-balik bertukar ribuan putaran. Suyan sangat senang, Omi benar-benar orang yang memiliki pemahaman yang tinggi, dia akhirnya tahu mengapa kakaknya sangat mendukung dia jatuh cinta dengan Omi. Dengan berkelahi dengan Omi dan terus membimbingnya, dia bisa mendapatkan lebih banyak inspirasi dan tiba-tiba memiliki pemahaman yang lebih menyeluruh tentang bagaimana mengerahkan lebih banyak kekuatan. Itu tidak berhenti sampai hari gelap. Omi berkata, baiklah, sebut saja sehari, Suyan, keterampilan pedangmu telah meningkat pesat sejak kamu pertama kali bertarung denganku. Terima kasih. Suyan melompat ke depan Omi dan memberinya ciuman di pipi. Suyan berkata, saya akan kembali dan memahaminya lagi, saya pikir itu harus ditingkatkan ke level 28. Oh, Omi dengan tenang menyeka air liur dari wajahnya. Carlos, ayo kembali bersama, aku akan mengantarmu di jalan. Kata Suyan kepada Carlos. Terima kasih. Carlos iri dengan keterampilan seni bela diri Suyan yang begitu tinggi, sementara dia hanya bisa melatih kucing berkaki tiganya. Saat Suyan pergi, dia berbalik dan berkata, Omi, besok akhir pekan, apakah kamu ingin pergi denganku? Oh, kurasa aku tidak akan bebas. Suyan menyesal bahwa Omi selalu menjaga jarak darinya, tetapi dia mengerti bahwa Omi sama sekali tidak menyukainya. 267. Ini sudah larut malam. Don Omi sedang berbaring di tempat tidur, bermain dengan ponselnya sebentar sebelum tidur. Setelah bermain selama beberapa menit, Omi meletakkan ponselnya dan berkata, keluarlah. Omi sudah mengetahui bahwa ada seseorang yang bersembunyi di balik tirai kamarnya, meskipun sangat tertutup dan tidak ada aroma sama sekali. Tetapi siapa Omi? Dia tahu sejak pertama kali dia masuk ke kamar. Hanya saja Omi sengaja tidak mengeluarkan suara, hanya untuk melihat apa yang diinginkan orang yang bersembunyi di balik tirai di kamarnya. Orang yang bersembunyi di balik tirai itu pasti sangat kuat. Omi sebenarnya bukan lawannya saat ini. Tapi sayangnya, Omi masih menemukan keberadaannya segera, yang membuat Omi dulu begitu mengagumkan. Pada saat ini, orang yang bersembunyi di balik tirai terkejut. Dia tidak bisa mempercayainya. Dia adalah seorang ahli sekte dalam. Dia telah ditemukan oleh seorang anak muda yang belum mencapai alam pintu luar. Omi berkata, jangan sembunyi, siapa itu di balik tirai? Kali ini, Omi menjelaskan bahwa dia sedang membicarakanmu, yang bersembunyi di balik tirai. Beberapa detik kemudian, seorang lelaki tua keluar dari balik tirai, tampak malu dengan wajah tuanya, tetapi dia lebih terkejut lagi, mengapa Omi yang belum menginjakan kaki di pintu luar bisa melihatnya. Nak, kamu bisa melihatku, kata lelaki tua itu. Omi mendengus orang tua, keterampilan menyembunyikan belum sepenuhnya dipelajari, lain kali jangan bersembunyi di rumah orang lain, hati-hati dipukuli dengan tongkat acak. 1 detik untuk diingat untuk membaca buku.
Kamu, seseorang yang belum melangkah ke alam luar, beraninya kamu berbicara kepadaku seperti itu, apakah kamu tahu aku berada di alam apa? Omi berkata tanpa berpikir, hanya tahap tengah gerbang dalam, kamu berani berbicara tentang dunia. Apa? Kamu orang lemah yang belum mencapai gerbang luar, kamu bahkan bisa menilai ranah orang tua. Orang tua itu gemetar dan menatap Omi dengan mata penuh ketidakpercayaan. Dia awalnya ingin berpura-pura membandingkan, karena dia ditemukan bersembunyi di balik tirai, itu sudah sangat memalukan. Berpura-pura membandingkan untuk membuat citranya luar biasa, dia tidak berharap pemuda ini mengejutkannya. Dia langsung tahu wilayahnya, dan dia juga memiliki nada yang sangat liar. Omi memandang orang tua yang berdiri di ruangan itu, sebenarnya tidak bisa dikatakan orang tua, karena latihan bela diri tidak terlihat tua. Omi tersenyum, lumayan. Kamu adalah orang terkuat yang pernah kulihat sejauh ini. Akhirnya aku melihat seseorang dengan dunia seni bela diri yang sebenarnya. Omi melihat orang yang begitu kuat untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Orang tua itu mendengus, "Nak, nada bicaramu membuatku sangat tidak senang. Aku ahli jangka menengah dari sekte dalam, seolah-olah aku lemah di matamu. Teh membuka pembuluh darah Rengguo, apakah lebih kuat dari orang tua?" Omi tersenyum. Dia tahu dia tidak mungkin menandingi lelaki tua ini, karena Omi bahkan tidak berada di alam pintu luar sekarang. Meskipun dia luar biasa di kehidupan sebelumnya, tapi itu adalah kehidupan sebelumnya, dan visinya sangat kuat sekarang, semua berkat pengalamannya di kehidupan sebelumnya, bukan karena tubuhnya yang lemah saat ini. "Baiklah, Patua, apa yang ingin kau sembunyikan di balik tirai kamarku?" tanya Omi, dan Omi bisa merasakan bahwa lelaki tua itu seharusnya tidak memiliki niat jahat. Baru saat itulah lelaki tua itu mengeluarkan medali emas dengan 3 kata tertulis di atasnya, kata-kata, "Pulau Bela Diri." Orang tua itu mengambil medali emas dan berkata, "Nak, apakah kamu melihat medali emas ini? Jangan bersemangat, tetap tenang." Orang tua itu mengira Umi akan bersemangat, sehingga sudut mulutnya terangkat, dan dia akhirnya bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Namun, Omi sama sekali tidak bersemangat, dan dengan wajah tenang, dia bertanya, "Pulau Bela Diri, apa?" "Benda hantu." "Ah, kamu benar-benar mengatakan bahwa Pulau Bela Diri adalah makhluk hantu?" Mata lelaki tua itu terkejut. "Oh, maafkan saya jika saya telah menyinggung Anda, tapi tolong beritahu saya apa itu Pulau Marsial, atau saya akan tidur, senior tua." Omi menguap. Ketika lelaki tua itu melihat ekspresi Omi, sepertinya dia akan pingsan. Karena itu dia juga mengatakan untuk tenang dan tetap tenang. Tetapi sebagai hasilnya, Omi bahkan tidak tahu apa itu Pulau Hutan Bela Diri. Pasti tindakan, pikir lelaki tua itu pada dirinya sendiri. Pulau Bela Diri adalah tempat yang diimpikan oleh setiap praktisi seni bela diri di seluruh kekaisaran Yan Huang. Nak, jangan berpura-pura tidak tahu ah. Tempat impian. Oh, well, apa yang kamu ingin aku lakukan? Omi berpikir bahwa Pulau Hutan Bela Diri datang untuk memohon sesuatu padanya, sungguh tak tahu malu. Orang tua itu berkata, "Baiklah, Nak, saya tidak akan repot-repot berbicara dengan Anda. Saya sekarang secara resmi memberitahu Anda atas nama Akademi Bela Diri Pulau Bela Diri bahwa Anda telah diterima di Akademi Bela Diri Pulau Bela Diri sebagai tingkat bela diri. 1 murid." Alis Omi berkerut, omong kosong. Orang tua itu terkejut dan mendengus, masalah yang sangat serius dan Anda menyebutnya berantakan. Akademi Bela Diri apa? Level bela diri apa? Di Pulau Bela Diri, ada Akademi Bela Diri, singkatnya Akademi Bela Diri. Anda, sekarang diterima oleh Akademi Bela Diri. Sebagai siswa tahun pertama Akademi Bela Diri kami, apakah itu cukup jelas kali ini? Omi mendengus, lelucon, apakah pemuda ini masih perlu menjadi mahasiswa? "Hei, Nak, kamu bahkan belum mencapai gerbang luar dunia, namun nada suaramu sangat liar, apakah ibumu tahu tentang ini? Aku secara khusus mengakuimu karena bakatmu yang bagus, dan jika itu orang lain, bahkan tidak memimpikannya, kamu masih tidak tahu bagaimana menghargainya." Omi memandang lelaki tua itu dan bertanya, "Apakah Anda Presiden Akademi Bela Diri?" "Nak, menghina saya tidak apa-apa, jangan menghina dekan kami. Dekan kami sudah ahli bawaan." Omi kaget, "Ahli bawaan? Dekan Anda, apakah dia benar-benar ahli bawaan?" Omong kosong, 20 tahun yang lalu itu adalah bawaan yang terlambat. Omi kaget lagi. Bukankah ini lebih dahsyat dari kehidupan Omi sebelumnya? Omi baru saja melangkah ke alam bawaan. Untuk beberapa alasan, Omi tiba-tiba sedikit tertarik, tapi sayangnya, dia bahkan bukan pintu luar sekarang. Jika dia ingin kembali ke alam bawaan kehidupan sebelumnya sekarang, dia pasti harus bermain beberapa game dengan itu. Apapun dekan. "Hei, Nak, pemberitahuan penerimaan, apakah kamu menginginkannya atau tidak?" Pria tua itu bertanya dengan tatapan tajam. "Oh, biarkan aku menjadi guru, ya?" tanya Omi sambil tertawa. "Yo, kamu bocah berambut kuning. Kamu sebenarnya ingin menjadi guru Akademi Hutan Bela Diri. Bahkan aku tidak memenuhi syarat untuk menjadi guru Akademi Hutan Bela Diri. Seorang guru Akademi Hutan Bela Diri setidaknya adalah seorang Hautian. Ahli. Oh, jadi itu artinya aku hanya bisa pergi sebagai murid." Omong kosong. Lelaki tua itu menatap tajam. Belum pernah melihat anak nakal dengan nada arogan seperti itu, yang mana dari orang lain yang diterima tidak berlutut dalam kegembiraan. Dia sebenarnya ingin menjadi seorang guru. Omi merenung, dekan itu sebenarnya lebih kuat dari kehidupan sebelumnya, dan para guru setidaknya dari alam Hautian. Omi cukup tertarik. "Baiklah, saya akan menerima penerimaan Anda, kan? Kapan Anda akan pergi?" "Saya tidak tersedia sekarang," kata Don Omi. 268.
Nak, apa terburu-buru kamu? Siapa yang memberitahumu bahwa sekolah dimulai sekarang? Bahkan jika kamu akan kuliah, penerimaan dimulai beberapa bulan sebelum awal tahun ajaran. Baiklah, medali emas ini adalah surat masukmu. Kamu sendiri yang memasukkan ibu jari Anda di atasnya dan tekan sidik jari. Cara menekan sidik jari, saya tidak perlu mengajari Anda. Omi terima medali emas susah. Bagaimana sidik jarinya? Omi segera menggunakan kekuatan batinnya, dan kemudian menekan ibu jarinya pada medali emas, dan sidik jarinya segera terukir di medali, yang benar-benar tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Orang tua itu melihat sidik jari yang ditekan Omi dan tersenyum. Nah, tidak heran nadanya sangat gila, kontrol kekuatan internal sangat tepat, kan? Jika ada beberapa orang yang tidak dapat mengontrol kekuatan internal mereka, mereka hanya akan menekan sebuah ucapan. Tetapi Anda, sidik jarinya seperti terukir di atasnya. Sekarang tidak apa-apa, tanya Omi. Tidak apa-apa, Anda sudah mengambil sidik jari Anda, yang berarti Anda telah resmi diterima. Bawalah surat penerimaan Anda ketika Anda mulai sekolah, dan ketika Anda tiba, daftarkan dengan sidik jari pada surat penerimaan Anda. Apakah ada pertanyaan lain? Don bertanya, kapan sekolah dimulai? Semester belum berakhir, bagaimana bisa begitu cepat? Hampir bersamaan dengan sekolah menengahmu dimulai semester depan. Oh, Omi mengangguk. Sekolah menengah biasanya dimulai sekitar hari ke-15 di bulan pertama, tapi sekarang hampir tahun baru, tidak akan ada hampir 2 bulan lagi. Saat lelaki tua itu hendak pergi, Omi tiba-tiba bertanya, ngomong-ngomong, kenapa kamu mengakuiku? Aku rendah untuk Bud. Pria tua itu balas tersenyum, ya, kekalahan debu merah. URL pertama M. Titik. Bersih. Satu kekalahan debu merah. Apakah kamu pikir tidak ada yang benar-benar tahu tentang kamu sebagai One David Reddas? Itu karena aku melihat bahwa kamu cukup mampu sebagai One David Reddas sehingga aku memperhatikanmu, melihat bahwa kamu baik, dan secara resmi menerimamu. Oh, jadi identitasku bocor. Jangan khawatir, aku tidak tertarik dengan urusan pribadimu. Sampai jumpa lagi. Tunggu sebentar, di mana Pulau Wulin? Omi sibuk bertanya. Pria tua itu menatapnya dengan tatapan kosong dan berkata, kamu tidak bisa membaca sendiri pemberitahuan penerimaannya. Omi mengambil medali emas dan benar saja, ada alamat yang terukir di belakang medali emas. Ada beberapa cara untuk sampai ke Pulau Marsial. Anda bisa naik perahu, Anda juga bisa naik pesawat, tapi tidak setiap bandara atau dermaga, hanya beberapa fitur yang tersedia. Kota Linji yang disayangkan, tidak ada. Omi perlu naik perahu atau pesawat ke tempat lain. Omi mengangkat kepalanya lagi setelah membaca, lelaki tua itu sudah pergi dan menghilang ke dalam malam. Kekuatan cahayanya sangat kuat, kekuatan cahaya Omi tidak ada bandingannya dengannya. Bukan berarti Omi buruk, bagaimanapun juga, dia ahli dalam tengah pintu bagian dalam. Omi bahkan belum masuk. Omi melemparkan medali emas ke tempat tidurnya dan kembali tidur. Jika itu orang lain dia pasti tidak akan bisa tidur semalaman. Sungguh suatu kehormatan untuk diterima oleh Akademi Seni Bela Diri atas inisiatifnya sendiri. Secara umum, ada 3 cara untuk diterima oleh Akademi Seni Bela Diri. Yang pertama adalah mengambil inisiatif untuk meminta masuk. Yang kedua adalah lulus penilaian dan mendaftar secara normal. Dan yang ketiga adalah didekati untuk masuk. Omi milik yang ketiga, didekati untuk masuk. Siswa jenis ini secara alami adalah yang paling terhormat dan gratis, tetapi bagaimanapun, itu adalah minoritas. Kebanyakan dari mereka lulus penilaian untuk masuk. Tidak lama kemudian, di rumah Sumeikian sedang bersiap-siap untuk tidur. Saat itu, sebuah suara terdengar dari sudut kamarnya. Sumeikian, selamat. Sumeikian terkejut dan berbalik dengan panik, hanya untuk melihat seorang lelaki tua berdiri di sana. Itulah yang suka dilakukan orang tua ini, mengagetkan orang agar terlihat seperti dia hebat dan pendiam. Kamu siapa? Bagaimana kamu bisa masuk? Sumeikian terkejut. Orang tua itu penuh dengan senyum berpura-pura menjadi pembanding. Barusan di kamar Omi, ditemukan oleh Omi dulu, sangat memalukan. Kali ini dia akhirnya bisa berpura-pura menjadi pembanding. Sumeikian, selamat, Anda telah diterima di Akademi Seni Bela Diri kami. Pria tua itu berkata dengan tidak percaya. Apa? Sumeikian bertanya-tanya apakah dia mendengar dengan benar. Orang tua itu mengeluarkan medali emas dengan beberapa karakter besar di atasnya. Secara alami, Sumeikian sangat jelas tentang hal itu. Akademi Seni Bela Diri, aku telah diterima secara sukarela oleh Akademi Seni Bela Diri. Sumeikian menatap medali emas dengan tidak percaya. Ya, kamu diterima secara sukarela, kata lelaki tua itu. Bagaimana mungkin, aku bahkan belum membuka pembuluh darah Rendui, kata Sumeikian. Hanya karena kamu belum lulus bukan berarti kamu tidak memiliki bakat, hanya saja beberapa orang lahir kemudian. Sumeikian, aku telah mengamatimu untuk sementara waktu sekarang, kamu memenuhi syarat untuk aktif masuk ke Akademi Seni Bela Diri kami. Selamat. Tangan Sumeikian gemetar saat menerima surat penerimaan medali emas. Sumeikian akan bisa pergi ke Akademi Seni Bela Diri sejak lama. Selama dia membuka pembuluh darah Ren dan Zu, dia hampir selalu bisa lulus penilaian. Tapi Sumeikian tidak bisa melewatinya. Tapi Sumei keluarga Kian rela menghabiskan banyak uang untuk datang ke pintu dan memohon izin masuk. Sumeikian menolak. Ini memalukan baginya untuk meminta masuk. Tentu saja, tidak semua orang dapat membuka saluran Ren dan Zu, dan rata-rata orang, bahkan jika mereka mati, tidak dapat melakukannya. Di beberapa TV seni bela diri, jika Anda membuka Rendu dan kapal kedua, keterampilan seni bela diri Anda akan segera meningkatkan.
Orang tua itu berkata, kamu sangat berbakat, kamu tidak dapat melewati arteri Rendui hanya karena kamu termasuk dalam kategori orang yang terlambat. Biasanya orang-orang yang memiliki nasib seorang seniman bela diri, dapat melewatinya pada usia 10 tahun. 18 hingga 20. Selamat, Sumeikian. Datanglah ke akademi setelah tahun ajaran dimulai tahun depan. Itu akan membantumu membuka pembuluh darah Ren dan Zu, kamu akan menjadi ahli. Terima kasih. Sumeikian sangat bersemangat sehingga dia ingin menangis ketika dia melihat ke atas. Lelaki tua itu sudah menghilang. Sumeikian tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Sangat kuat. Orang tua itu suka ketika orang-orang memandangnya dengan mata orang yang kuat, seperti Sumeikian barusan, hanya untuk marah pada Omi. Pukul 8 pagi berikutnya, Omi pergi tidur dan bangun. Ketika Omi membuka matanya, dia melihat medali emas di meja samping tempat tidur. Dalam hatinya, Omi berkata, saya sudah diterima di Akademi Seni Bela Diri, jadi saya pasti tidak akan bisa terus menjadi pengawal Liona di masa depan. Sepertinya firasat saya benar, saya akan meninggalkan kota ini lebih cepat. Atau nanti untuk tempat yang lebih luas. Hanya saja sebelum saya meninggalkan kota ini, saya harus menyembuhkan penyakit pilek Nona, dan kemudian saya juga harus memastikan bahwa Paman Liu dan Nona tidak ada yang bisa diganggu di kota ini. Orang-orang yang telah saya sakiti sekarang, begitu saya pergi, ayah dan anak perempuan mereka pasti akan diganggu. Untungnya, masih ada hampir 2 bulan tersisa bagi Omi untuk menghabiskan tahun baru di sini. Hanya saja, Omi khawatir tidak bisa menyembuhkan penyakit Liona dalam waktu 2 bulan. Saya tidak bisa menunda, saya harus mempercepat waktu saya untuk mencari tahu bagaimana menyembuhkan penyakit Nona. Hari ini kebetulan hari Sabtu, Omi akan menghabiskan sepanjang hari meneliti cara menyembuhkan penyakit Liona. Setelah sarapan, Liona bertanya, apakah kamu tidak berkencan dengan Suyan hari ini? 269. Omi berkata, aku tidak akan kemana-mana selama 2 hari ke depan, menyelami penelitian untuk menyembuhkan penyakit flu. Nona, naik ke atas setelah makan malam. Liona menatap Omi dengan bingung dan bertanya, mengapa kamu tiba-tiba terburu-buru? Kupikir kamu bilang kamu punya waktu 1,5 tahun lagi. Omi juga berpikir bahwa dia akan bekerja di sini sebagai pengawal selama 1,5 tahun, tetapi dia tidak menyangka bahwa rencana akan berubah dan Omi hanya memiliki waktu kurang dari 2 bulan lagi. Omi tidak tahu bagaimana mengatakannya, dan sekarang bukan waktu yang tepat untuk memberitahu ayah dan anak perempuan mereka tentang hal itu. Omi berkata, bukankah lebih baik mengobatinya lebih cepat? Liona mencibir, apakah kamu tidak ingin berkencan dengan Suyan untuk melarikan diri? Jadi kamu harus meneliti cara menyembuhkanku. Omi hanya menganggukkan kepalanya, tidak ada yang bisa disembunyikan darimu. Liona sangat senang dan tersenyum. Omi menatap wajah Liona yang tersenyum dan menghela nafas dalam hatinya. Ketika dia pergi dari sini di masa depan, dia tidak tahu apakah dia akan merindukan mereka atau tidak. Nona, ayo naik ke atas. Liona dan Omi naik ke atas bersama-sama, dan Liona menutup pintu kamarnya. Akhir pekan terakhir telah belajar sekali, jadi Liona secara alami tahu menanggalkan pakaian, meninggalkan kerudung dan celana dalam bisa. Wajah Liona merah, tidak membiarkan Omi terburu-buru, inisiatif untuk melepas pakaian, dan kemudian berbaring di tempat tidur terlentang. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah melihat sepatu, dan kemudian Anda dapat melihat bahwa sepatu telah dirawat. Suyan memang memanggil Omi, tetapi Omi begitu fokus untuk menyembuhkan penyakit flu-nya sehingga dia tidak mendengar panggilan itu dan mematikannya. Saat ini, di rumah Sumeikian sedang cuti hari ini. Sumeikian juga sedang berlibur hari ini, dan jarang begitu senang menerima surat penerimaan dari Akademi Seni Bela Diri. Yan, lupakan saja, kamu telah membuat begitu banyak panggilan dan Omi tidak mengangkat. Kamu harus tahu bahwa itu tidak lebih dari angan-angan bagimu untuk jatuh cinta padanya. Sekarang Omi memiliki begitu banyak musuh, bukan aman bagi Anda untuk jatuh cinta padanya. Keluarga menelepon tadi malam dan meminta Anda untuk kembali. Anda juga berusia 18 tahun, dan Anda harus mulai mencoba untuk melihat apakah Anda bisa melewati Nadi Renguo. Jika Anda tidak bisa melewati pembuluh darah Ren dan Zu, maka sepanjang hidup Anda, kekuatan bela diri Anda hanya akan 70 hingga 80 tingkat, dan Anda tidak akan dapat mencapai ranah seni bela diri yang sebenarnya. Aku tahu. Jika kamu tahu, maka kembalilah ke keluargamu lebih awal, kamu telah mengikutiku di sini selama 2 tahun. Suyan memiliki ekspresi kesedihan di wajahnya. Suyan bertanya, kakak, apakah kamu akan mengundurkan diri juga? Kamu sudah menerima surat penerimaan dari Akademi Seni Bela Diri, apa gunanya menjadi polisi? Sumeikian berkata, ya, saya pasti akan mengundurkan diri, tetapi masih ada 1,5 bulan sampai malam tahun baru. Saya akan bekerja sampai malam tahun baru. Selain itu, Wan David Reddas adalah penjahat yang muncul selama masa jabatanku. Aku ingin menangkapnya sebelum aku mengundurkan diri. Kamu pulang dulu, Don Omi. Oh, lupakan saja. Tapi, aku tidak bisa melepaskannya sedikit pun. Kamu gadis bodoh, apa yang tidak bisa kamu lepaskan? Kamu dan Omi, itu sudah tidak mungkin. Kamu adalah putri ke-1000 dari keluarga Su, keluarga pernikahanmu telah mengaturnya untukmu. Apa yang bisa kamu lakukan jika kamu bisa? Jangan lepaskan. Selain itu, kamu hanya angan-angan tentang Omi. Mengapa repot-repot? Kembali ke keluarga, kamu juga harus bekerja keras untuk membuka urat Renguo. Itu hal terpenting dalam hidupmu. Kakak, saya akan mempertimbangkan kembali. Saya ingin menghabiskan beberapa hari lagi dengan Omi. Bagaimanapun, ini adalah pacar pertama saya. Ada baiknya meninggalkan lebih banyak kenangan untuk masa depan. Meskipun itu hanya angan-angan di pihak saya.
Hei, apapun yang kamu inginkan. Suyan menelepon lagi, dan Omi tidak menjawab. Suyan dalam suasana hati yang sangat rendah. Hari-harinya bersama Omi, tidak banyak untuk bertahan sampai mati. Itu hanya sekitar 1 bulan sebelum tahun, atau mungkin hanya beberapa hari. Setelah meninggalkan kota Linjiang, dia mungkin menang. Kembali ke sini dalam hidupnya. Dunia ini begitu besar, mungkin kita tidak akan pernah bertemu lagi. Omi meneliti dan mengobati penyakit flu hingga sore hari. Sepanjang hari ini Omi tidak berhenti. Omi juga berebut waktu. Bagaimana kabarmu? Liona bertanya. Dia tertidur di tempat tidur 2 kali. Omi berkeringat dan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas tidak mengerti. Pada saat ini, saya benar-benar membenci saya karena berada di tempat pertama. Mengapa saya tidak belajar kedokteran lebih serius? Liona menghibur. Tidak apa-apa, masih ada banyak waktu. Jika Anda tidak dapat melakukannya di sekolah menengah, maka kembalilah ketika Anda kuliah. Anda pasti akan kuliah juga. Tidak apa-apa jika saya pergi ke universitas yang sama dengan Anda saat itu. Omi menertawakan dirinya sendiri. Dengan prestasi akademik saya, bahkan jika saya menyontek saat ujian, itu hanya sebuah perguruan tinggi junior. Perguruan tinggi junior hanyalah perguruan tinggi junior. Saya juga belajar perguruan tinggi junior. Kamu seorang siswa top, kamu ditakdirkan untuk universitas besar. Hentikan. Aku tidak main-main denganmu. Omi berkata dalam hatinya, 2 bulan lagi aku akan pergi. Aku bahkan tidak sabar untuk ujian masuk perguruan tinggi. Bagaimana aku bisa pergi ke perguruan tinggi? Baiklah, Nona, biarkan seperti ini untuk hari ini. Tidak ada gunanya terburu-buru seperti ini. Juga tidak berguna untuk tidak tahu apa-apa. Omi menyingkirkan jarum. Liona memanjat, sosoknya seanggun mungkin. Liona mengumpulkan keberaniannya dan tersipu ketika dia bertanya, apakah menurutmu aku memiliki sosok yang bagus? Omi tertawa dan mengangguk, bagus sekali. Omong kosong. Untuk apa aku berbohong padamu? Liona mengenakan pakaiannya, hatinya marah. Jika itu baik, lalu mengapa kamu tidak menyukaiku? Jika itu baik, mengapa kamu tidak membiarkan aku menjadi pacarmu? Omi berjalan kembali ke kamarnya, mengambil teleponnya, dan menemukan banyak panggilan tak terjawab. Dari pagi hingga sore, semuanya dari Suyan. Omi ingin menelepon kembali, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Dia dan Suyan mengatakan bahwa mereka adalah pacar dan pacar, tetapi mereka berdua tahu bahwa itu bukan benar-benar pacar. Omi tidak menjawab sepanjang hari. Bagaimana cara menjelaskan? Omi sedikit sedih saat berjalan ke balkon kamarnya. Di luar sedang hujan. Omi mungkin terlalu fokus bahkan tidak menyadari bahwa di luar sedang hujan. Tiba-tiba, Omi melihat seorang gadis di depan villa. Dia tidak memiliki payung. Seluruh tubuhnya basah kuyup. Dia tampak sedikit tersesat, berdiri di sana dengan bingung. Omi terkejut, itu adalah Suyan. Omi melihat Suyan berdiri di luar, basah kuyup oleh hujan. Entah kenapa, tiba-tiba merasakan sakit hati. Omi langsung melompat turun dan berlari menuju pintu depan villa. Pada saat ini, Suyan tersenyum dalam hatinya dan meyakinkan dirinya sendiri. Lupakan saja, kembalilah. Dia bahkan tidak menjawab teleponnya. Jadi bagaimana jika saya membunyikan bel pintu, kembalilah. Namun, Suyan merasa berat di kakinya. Bagaimanapun juga itu adalah pacar pertamanya entah bagaimana, bahkan tanpa pengakuan untuk mengakhirinya. Itu hanya angan-angan. Suyan. Tiba-tiba, tubuh Omi muncul di pagar. Tergicet. Suyan melihat Omi keluar dan tersenyum. Omi terbang di depan Suyan. Pakaiannya basah kuyup dan rambutnya menempel di wajahnya karena hujan. Omi merasakan sakit hati saat dia menatapnya dan tanpa sadar memeluknya. 270. Sudah berapa lama kamu menunggu di sini? 3 jam. Mengapa Anda tidak membunyikan bel pintu dan berdiri di luar pintu depan di tengah hujan? Aku sudah meneleponmu berkali-kali sepanjang hari dan kamu tidak menjawab. Jadi bagaimana dengan membunyikan bel pintu? Jadi aku tidak tahu apakah aku harus melakukannya. Saya tidak menjawab telepon sepanjang hari karena saya sibuk dengan sesuatu yang penting. Bukan karena saya tidak menjawabnya dengan sengaja. Aku tahu itu, pasti ada alasannya. Suyan akan tersenyum. Omi meluncurkan kekuatan internalnya ke tubuh Suyan, menguapkan dan mengeringkan pakaian basah Suyan. Segera, pakaian basah Suyan di seluruh menguap dan kering. Masuklah, kata Omi. Tidak, ini sudah larut. Suyan tersenyum sedikit. Merasa sedikit bersalah, Omi berkata, kalau begitu malam ini, aku akan mentraktirmu makan malam. 1 detik ingatlah untuk membaca buku. Betulkah? Pergi. Omi pergi dengan Suyan di mobilnya, dan Liona berdiri di lantai atas di villa, menyaksikan Omi dan Suyan pergi, menghentakkan kakinya dalam depresi. Tetapi ketika dia melihat Suyan berdiri di luar di tengah hujan, dia juga merasa sedikit sedih, tapi tidak depresi seperti sebelumnya, dan hanya bisa menghela nafas dalam-dalam. Omi dan Suyan makan malam romantis dengan cahaya lilin, lalu pergi berbelanja, dan Suyan membelikan Omi pakaian baru sebagai hadiah tahun baru. Omi juga membelikannya sepasang sepatu sebagai hadiah balasan. Suatu malam, untuk pertama kalinya, Omi tidak begitu tahan untuk bersama Suyan. Mereka pergi ke taman bermain di gelanggang es, naik kincir ria, dan bahkan pergi berperahu di sungai. Malam yang menyenangkan. Tidak sampai jam 11 malam Omi mengirim Suyan pulang. Suyan dengan enggan melambaikan tangannya dan melihat mobil yang ditinggalkan Omi. Diam-diam berkata, Omi, malam ini menyenangkan, besok aku pergi. Mungkin, ini terakhir kalinya kita bertemu dalam hidup ini. Sumeikian keluar dari rumahnya dan berkata, dia sudah pergi, untuk apa kamu berdiri konyol, masuklah. Suyan masuk ke dalam rumah, terlihat sedikit sedih. Sumeikian bertanya, apakah kamu memberitahunya bahwa kamu akan pergi besok?
Suyan menggelengkan kepalanya. Tidak. Apa? Anda secara khusus pergi untuk menemukannya, bukan untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Malam ini, dia menawarkan untuk mengajakku makan malam dengan cahaya lilin. Kami pergi berbelanja bersama. Aku memberinya pakaian. Dia memberiku sepatu. Kami juga pergi ice skating. Kami naik tiang lala, dan kami pergi berperahu. Dan ketika kami selesai, dia mengantarku pulang. Oh, malam ini aku sangat senang. Jadi, aku benar-benar tidak bisa mengatakannya. Sumei Qian berkata, aku sudah memesankan tiket untukmu, dan keluarga mendesakmu untuk segera kembali. Jadi jangan tinggal. Tinggal di sini tidak berarti apa-apa bagimu. Kamu dan Omi hanyalah angan-angan. Dan tidak ada masa depan. Tidak peduli seberapa bahagia Anda malam ini, itu tidak akan mengubah fakta. Suyan mengangguk. Saya mengerti, jadi saya akan pergi besok. Omi mengendarai mobil sepanjang perjalanan pulang. Dan sebelum dia menyadarinya, dia bermain sampai jam 11, pasti jam 12 ketika dia sampai di rumah, dan tidak banyak mobil di jalan. Omi dalam suasana hati yang baik. Malam ini dengan Suyan bermain begitu lama, dua orang benar-benar memiliki semacam perasaan kencan yang manis. Perasaan ini, Omi tiba-tiba merasa sangat cantik. Di dalam tidak bisa membantu tetapi sedikit kembali. Jika Suyan bertanya dia keluar lagi lain kali, Omi bahkan tidak yakin apakah dia memiliki kekuatan untuk menolak. Suyan, ya, Omi tanpa sadar tersenyum, mengingat perahu dayung malam ini. Pada saat itu, penampilan musim seminya tidak enak dipandang. Sesampainya di rumah, lampu di kamar Liona masih menyala. Omi langsung terbang ke atas ke balkon kamarnya, dan melihat lampu di kamar Liona masih menyala, dan membalik ke balkon kamar Liona. Liona mengenakan piyama, duduk di tempat tidur, menyandarkan punggungnya ke kepala tempat tidur, tampak seperti linglung. Tok-tok, Omi mengetuk kaca jendela balkon kamar Liona. Liona terkejut dan melihat Omi di luar, sibuk turun dari tempat tidur dan membuka pintu balkon. Nona, mengapa Anda masih bangun selarut ini? Tanya Don Zimmer. Kamu baru kembali sekarang. Liona berkata bahwa dia sakit karena bermain dengan Suyan sampai larut malam. Oh, ya, ini sudah larut, kenapa kamu tidak tidur saja? Liona tidak bisa tidur sama sekali sebelumnya, pikirannya sangat bingung. Bertanya-tanya kemana Omi dan Suyan pergi bermain, apakah mereka tidak akan kembali malam ini untuk mendapatkan kamar dan sebagainya. Sangat bingung, dia tidak bisa tidur sama sekali. Aku tidak ingin kamu peduli kemana kamu dan Suyan pergi bermain dan kembali begitu larut. Liona bertanya, mau tidak mau terlihat sedikit cemburu. Oh, makan malam dulu, lalu pergi berbelanja di mall. Dia membelikanku gaun dan aku juga memberinya sepasang sepatu, jadi seimbang. Berperahu setelah itu, dan kemudian tidak ada apa-apa. Nona, ini sudah sangat larut dan Anda sangat suka bergosip. Tidur. Liona mendengus dan pintu dibanting menutup, bahkan dia sudah lama tidak pergi dengan Omi dan cemburu. Omi menggelengkan kepalanya dan tertawa, kembali ke kamarnya dan mandi sebelum tertidur. Keesokan paginya pukul 7, Omi pergi tidur dan bangun. Hari ini adalah hari Minggu. Dalam hatinya, Omi berkata, saya tidak tahu apakah Suyan masih akan meminta saya untuk bermain hari ini. Tetapi kemarin, saya meneliti cara menyembuhkan penyakit dingin tetapi tidak berhasil. Jadi saya masih tidak tahu harus berbuat apa hari ini. Suyan mengundang saya untuk bermain lagi, ayo keluar. Omi bangun ketika memikirkan hal ini, dan ingin mengandalkan tempat tidur untuk sementara waktu. Omi baru saja selesai menyikat gigi dan mencuci muka ketika teleponnya berdering. Dan pada pandangan pertama, itu benar-benar panggilan Suyan. Hei, menelepon pagi-pagi sekali. Umi mengambilnya. Hei, Suyan, ada apa lagi? Omi bertanya, meskipun Omi terdengar seperti dia tidak sabar, tetapi Omi tidak benar-benar tidak sabar di dalam. Dia bangun pagi-pagi hanya untuk mempersiapkan situasi di mana dia bisa keluar kapan saja. Di telepon, Suyan tersenyum, sudah bangun. Saya yakin Anda belum melakukannya, ini akhir pekan, kalian suka tidur, dan Anda pasti sangat kesal karena saya menelepon sepagi ini untuk membangunkan Anda. Baik, apa yang terjadi hari ini? Omi bertanya dengan nada ringan. Omi, aku ingin memberitahumu sesuatu yang dianggap baik untukmu. Hal baik apa? Ini bagus untukmu akhirnya bisa berhenti diganggu olehku. Aku benar-benar sangat kesal denganmu beberapa hari terakhir ini. Apa maksudmu? Alis Omi berkerut. Suyan terdiam beberapa saat, dan setelah belasan detik, Suyan tersenyum pahit. Seperti yang Anda inginkan, mari kita putus. Meskipun Suyan menyelesaikan kata putus dengan senyuman, hatinya kosong, meskipun itu adalah dia. Angan-angan, tapi bagaimanapun juga, dia sangat menyukai Omi. Putus. Tubuh Omi bergetar, dan entah kenapa, ada rasa yang tak terkatakan di dalamnya. Bersambung.